Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan, pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur ya Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak Tuhan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Matius 11 ayat 6. Saya bacakan. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jemaat dikasih Tuhan, kalau kita baca keseluruhan dari perikop ini, ya Yohanes Pembaptis ini mengutus orang-orangnya atau utusannya bertanya kepada Yesus, ya, engkaukah yang akan datang itu? Ya, dalam pemahaman lain, apakah engkau Mesias itu? Padahal Yohanes Pembaptis sudah ketemu langsung, sudah kenal langsung dengan Yesus. Dialah yang membaptis Tuhan Yesus di Sungai Yordan. Dia juga yang pernah berkata, dialah anak domba Allah penghapus dosa umat manusia. Dia pernah membuatkan statement demikian. Tetapi pada satu kali waktu itu Yohanes Pembaptis di penjara. Nah, ketika ada dalam penjara inilah, ketika mengalami situasi yang tidak nyaman, tidak enak, sulit, akhirnya hati-hati timbul satu keraguan sehingga harus mengutus ya orang untuk bertanya dengan pengertian begini, kenapa kalau dia Mesias ya kok membiarkan aku dalam penjara? Dalam pemahaman mereka Mesias ini bukan hanya juru selamat, tapi yang akan membebaskan Israel dari kekuasaan Romawi. Nah, dalam hal ini Yohanes pun berpikir bahwa harusnya aku nggak di penjara. Harusnya aku ditolong gitu loh. Tapi kenapa tidak terjadi? Ya, ketika murid yang bertanya, Yesus menjawab dengan banyak hal. Ya, di antara dikatakan, apa yang kau lihat? Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan dan sebagainya. Tetapi perhatikan statement yang kita baca tadi. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya, ada sisi yang kita bisa lihat di sini. Hati-hati dengan yang namanya kecewa. Ya, secara garis besar kecewa ada 4. 1, kecewa dengan diri sendiri. Ya, kalau kita nggak hati-hati, ya karena mungkin melakukan kesalahan, akhirnya kita merasa tertuduh, merasa bersalah terus. Hati-hati. Ini bisa mengacu kepada kecewa kepada Tuhan. Kenapa? Karena sesuatu yang terjadi atas hidup kita, Tuhan tetap peduli. Kita nggak perlu kecewa dengan diri sendiri. Oke, ada kesalahan, ya kita bertobat, minta ampun, dan kita tidak mengulang lagi. Kita berjuang lagi, harusnya demikian. Kedua, kecewa dengan orang lain. Orang lain ini bisa orang tua kita, istri atau suami kita, anak-anak kita, teman kita, tetangga kita, saudara kita, siapapun itu. Bisa saja mereka membuat kita kecewa. Hati-hati, jangan sampai kita larut dalam kekecewaan. Karena sesungguhnya
apapun yang terjadi, Tuhan bisa memulihkan semuanya. Jangan sampai kecewa ke orang lain. Kecewa orang lain bisa mengarah juga nanti pada kecewa terhadap Tuhan. Yang ketiga, kecewa dengan keadaan. Kenapa hidupku begini? Kenapa aku nggak seperti si A, si B? Hati-hati. Tuhan menetapkan, mengizinkan kita mengalami sesuatu yang terjadi dengan hidup kita. Itu semua punya maksud dan tujuan. Jangan kecewa dengan keadaanmu, tapi belajar bersyukur karena semua yang terjadi tetap dalam kendali Tuhan. Dan yang keempat, ini kecewa yang langsung terang-terangan, kecewa dengan Tuhan. Wah, ini bahaya ini. Ya, kalau yang lain tadi mungkin tidak terang-terangan, tapi langsung ketika kecewa dengan Tuhan, artinya mungkin protes dengan Tuhan karena apa yang terjadi dengan hidupnya. Ini juga berbahaya. Hati-hati. Arahnya, kekecewaan yang berat bisa mengarah kepada akhirnya menolak Tuhan. Ada orang-orang yang kecewa karena tidak segera mendapatkan pasangan hidup, akhirnya menikah dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Bisa saja, ya. Bahkan ada juga orang yang karena kecewa dengan keadaannya mengambil jalan pintas, korupsi, mencuri, menipu, dan berbuat kejahatan yang lain. Ya, akhirnya melanggar firman Tuhan. Dan banyak hal yang lain yang membuat orang akhirnya bisa berseberangan atau tidak sejalan dengan Tuhan karena kecewa. Hati-hati, jaga hati kita. Jangan biarkan kekecewaan menguasai hidup kita. Jangan biarkan kekecewaan menguasai hati kita. Tapi belajar untuk selalu mengucap syukur dan memandang segala sesuatu baik. Karena Tuhan punya rancangan yang baik atas hidup kita. Di balik apa yang tidak baik sekalipun, sesungguhnya Tuhan punya rancangan yang baik. Yuk, jangan kecewa lagi. Mari jemaat dikasih Tuhan, apapun keadaanmu, belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Dan jangan biarkan kekecewaan tinggal dalam hati. Termasuk kecewa dengan orang lain, kecewa dengan keadaan, kecewa dengan diri sendiri, terlebih lagi kecewa dengan Tuhan. Jangan biarkan itu terjadi, karena itu bisa berujung pada akhirnya menolak Tuhan. Tidak Tuhan-Tuhanan, tidak percaya Tuhan lagi, nggak mau doa lagi, nggak mau ibadah lagi. Hati-hati, itulah yang dimaui iblis. Ya, supaya kita jauh dari kasih karunia, jauh dari Tuhan, yang pada akhirnya meninggalkan Tuhan, murtad. Itulah yang maunya iblis. Karena itu jaga hatimu. Jangan biarkan kekecewaan hinggap apalagi tinggal dalam hati. Yuk belajar mengucap syukur dan selalu berpikir positif. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi dengan hidup kita, ada Tuhan yang tetap peduli dan pasti menolong kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan hari ini untuk tidak menjadi kecewa karena apapun juga. Tapi belajar untuk memandang segala sesuatu dengan sudut pandang yang benar. Dan belajar selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan bukan kecewa. Kami tahu Tuhan kadang tidak mudah menghadapi keadaan, menghadapi situasi yang mungkin memang mengecewakan. Tetapi kami mau belajar hari ini Tuhan, memandang Engkau dan selalu bersyukur kepadamu. Kami tidak mau Tuhan kekecewaan tinggal dalam hati kami. Terima kasih, kami bersyukur. Menyerahkan hari ini hidup kami, mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan dari hidup kami celaka dan mara bahaya. Dan damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.